Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Atitang nanwa gameya napate kangge anak gatang yadati tampai natang apatanca anak gatang. Tak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu. Tak sepatutnya mengharap pada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah hal yang sudah lampau, dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, suatu kebahagiaan bagi saya beberapa waktu yang lalu ada permintaan dari pengurus Wihara Buddha Sakyamuni untuk meminta saya untuk memberikan uraian dhamma, pengalaman dhamma yang sudah tentu ini merupakan sesuatu yang sangat baik. Oleh karena itu saya memberikan kesanggupan untuk menerima kesempatan yang sangat baik ini. Bu, Bapak, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengusung tema yaitu mengatasi rasa cemas dan takut. Mengingat saat ini kita segera meninggalkan tahun 2020 dan memasuki menyongsong tahun baru 2021, di mana biasanya pada saat pergantian tahun orang kadang seringkali dihantui oleh rasa cemas atau rasa takut untuk menghadapi waktu-waktu yang akan datang. Dan ini saya juga pernah menjumpai orang yang memang seperti itu. Saya teringat beberapa tahun yang lalu pada saat kami di Semarang di Wihara Tanah Putih mengadakan pergantian malam tahun baru, diadakan kegiatan diskusi dhamma. Ada salah satu umat yang dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, dan salah satu pertanyaannya adalah yang berhubungan dengan rasa cemas dan takut untuk menghadapi menjalani kehidupan di waktu-waktu yang akan datang. Nah, Bu, Bapak, saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi saya mengambil salah satu syair, tak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu. Tak sepatutnya berharap pada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah hal yang sudah lampau, dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Nah, kadang-kadang orang berpikir di masa-masa yang lalu,
dibawa ke saat ini. Nah, dengan harapan semoga dia bisa seperti di masa yang lalu. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, kita tidak mungkin bisa menyentuhkan jari tangan kita ini di air yang mengalir, di air yang sama, air yang mengalir itu tidak mungkin. Jadi jari tangan kita ini kita sentuhkan di air yang mengalir, tidak bisa di air yang sama. Hal ini yang perlu kita pahami. Jadi yang lalu telah berlalu, sudah terlewatkan. Yang akan datang belum pasti, belum terjadi. Nah, kalau kita memikirkan yang akan datang, nah ini merupakan juga yang menjadi beban pada diri kita, pada batin kita. Nah, bisa membuat kita menjadi cemas, bisa membuat kita menjadi takut, khawatir, dan lain sebagainya. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, di dalam Anggutara Nikaya 2/178, Guru Agung Buddha menunjukkan kepada kita semua ada 4 hal yang menyebabkan munculnya kecemasan maupun ketakutan. Nah, yang pertama adalah kemelekatan terhadap nafsu kesenangan indria. Jadi melekat terhadap nafsu kesenangan indria. Apakah pada tempat tinggal, rumah. Mungkin kita berpikir, wah ini sudah tahun 2021, sudah tahun 2020 sudah terlewatkan, tahun 2021 sekarang ini, tapi tempat tinggal saya masih seperti ini, masih belum seperti teman saya, masih belum seperti tetangga saya, tempat tinggal kita ini sederhana. Nah, melekat terhadap yaitu nafsu kesenangan indria. Salah satunya adalah tempat tinggal. Mungkin fasilitas seperti halnya transportasi, mobil atau sepeda motor. Sekarang dunianya sudah maju, orang kemana-mana bisa menikmati seperti transportasi mobil atau sepeda motor. Kalau sekarang perjalanan hanya jarak dekat aja, bisa menggunakan sepeda motor atau mobil. Nah, mungkin dia berpikir melihat tetangganya, melihat sahabatnya sudah mempunyai sepeda motor, sudah mempunyai mobil, fasilitas transportasi sudah bagus, ya. Tapi dirinya belum punya, belum bisa memiliki. Nah, dia memikirkan kapan saya bisa mempunyai seperti itu. Nah, jadi dia melekat terhadap nafsu kesenangan indria. Tidak hanya itu, namun juga seperti halnya kedudukan, kekuasaan. Mungkin juga yang belum mendapat jodoh, dia juga cemas kapan bisa segera bisa mendapat jodoh dan lain sebagainya. Ya, ini nafsu-nafsu melekat terhadap nafsu-nafsu kesenangan indria. Nah,
Apakah tidak boleh Bante kita umat Buddha itu untuk bisa memiliki kesenangan? Ya silakan aja. Apakah tidak boleh untuk memenuhi nafsu? Silakan aja. Tapi kita berusaha jangan melekat terhadap nafsu kesenangan indria itu. Karena ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kecemasan atau ketakutan. Nah, dari nafsu timbul ketakutan, dari nafsu timbul rasa cemas. Ya. Jadi ini bisa menimbulkan kecemasan atau rasa takut. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, ya, ini sebagai yang pertama. Kemudian yang sebagai kedua adalah kemelekatan terhadap tubuh jasmani. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, ya, yang namanya manusia, kita lahir ini memang mempunyai tubuh jasmani. Kita mengharapkan bagaimana kita mempunyai tubuh jasmani ini bisa sehat, bisa tetap sehat, bisa tetap kuat. Namun yang namanya tubuh jasmani ini kan terdiri dari paduan-paduan unsur. Kita harus ingat yang namanya tubuh jasmani terdiri dari paduan-paduan unsur. Kita harus ingat tidak terlepas dari yang namanya ya, nanti seperti hanya penyakit. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, ya, jadi melekat terhadap tubuh jasmani. Kadang mengharapkan, oh sekarang badan saya gemuk. Kalau sedang berkumpul dengan teman, sahabat, wah rasanya tidak enak. Jadi karena badannya yang beratnya ini terus bertambah, dia merasa cemas, takut bertemu teman, bertemu sahabat. Nah, justru kalau kita ini badannya gemuk, harus bersyukur. Loh kok bersyukur? Ya, karena sekalipun dikasih makan, mau tidak dikasih makan, ya, tetap ya, tidak kelihatan. Nah, dan orang berpikir, wah itu makmur, orang itu makmur. Nah, bersyukur orang itu makmur, berat badannya tambah. Nah, sebaliknya yang badannya kurus, ya juga hati-hati. Karena merasa badannya kurus, ya teman, sahabat atau tetangga ngejek, kamu kok badannya kurus kering, apakah kamu ini cacingan? Nah, diajak seperti itu. Apakah banyak cacing-cacing, naga-naga di dalam perut Anda kok menyebabkan Anda menjadi kurus seperti itu? Nah, juga merasa cemas juga, khawatir, cemas, takut ketemu orang lain. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, memang seperti apa yang disabdakan Sang Buddha juga, arubhya paramang-labha. Jadi kita mempunyai kesehatan jasmani, itu merupakan satu keuntungan yang sangat berharga. Nah, namun kita berusaha jangan melekat terhadap tubuh jasmani ini, karena tubuh jasmani ini yang terdiri dari paduan unsur, ya, ini akan mengalami yang namanya proses perubahan itu. Yang dulunya rambutnya bagus, indah, udah
bisa merondoli. Ya. Kulitnya yang dulu kencang, ya, dengan bertambahnya usia menjadi keriput. Nah, gigi juga demikian. Nah, jadi memang kita mempunyai tubuh jasmani sesungguhnya juga satu risiko, dalam kehidupan ini. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadi kemelekatan terhadap tubuh jasmani ini pun juga merupakan salah satu sebab yang memunculkan rasa cemas dan rasa takut. Ketika kulitnya keriput juga cemas, takut, merasa tidak nyaman. Nah, dan kita tidak bisa mempertahankan keindahan dari tubuh jasmani kita sendiri. Ketiga yang menyebabkan rasa cemas atau takut adalah merasa belum berbuat baik. Saya pernah bertemu sama salah satu umat. Saat orang tuanya meninggal, dia bersedih, nangis. Nah, saya berikan nasihat. Kemudian dia mengatakan, saya menangis, saya sedih Bante, karena saya merasa belum melakukan sesuatu untuk orang tua saya. Mengapa orang tua saya begitu cepat? Mengapa orang tua saya ini segera pergi? Saya merasa belum melakukan kebaikan pada orang tua saya. Kalau ada materi, dengan materi bisa menghidupkan orang tua saya rela menggunakan semua kekayaan saya untuk membuat orang tua saya ini masih hidup, bisa hidup. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, jadi itu juga bisa menyebabkan suatu rasa cemas di mana dia ini belum merasa membuat kebajikan. Nah, sedangkan waktu ini terus berjalan, waktu ini terus berlalu. Nah, oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau saat ini kita masih sehat, masih kuat, satu kebahagiaan bagi Anda. Hal ini diingatkan kepada kita semua terhadap Dhamma, supaya kita tidak menyesal, kita tidak cemas atau takut, ya. Nah, buatlah kesempatan ini setiap saat, setiap waktu kita membuat kebaikan. Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, dan sebagai yang keempat yang bisa menyebabkan kecemasan atau rasa takut adalah masih memiliki keraguan-raguan dan kebingungan terhadap Dhamma. Dhamma itu universal. Dhamma ini universal, merupakan hukum alam. Tata gata ini muncul di dunia maupun tidak muncul, Dhamma ini ada. Nah, di sini ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti ajaran Dharma, saat sesuatu itu harus terjadi pada diri kita, nah, pikiran kita atau batin kita ini dipenuhi dengan kecemasan, dengan rasa takut. Nah, oleh karena itu, ya, di sini Sang Buddha juga sesungguhnya
mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita mengatasi rasa cemas atau rasa takut, ya, sebagaimana juga di Anguttara Nikaya, ya, kita perlu mengadakan suatu perenungan, ya, dalam Anguttara Nikaya 271, ya, Sang Buddha mengajarkan kepada kita semua kita untuk mengadakan suatu perenungan. Ya, saat ini pergantian tahun, ya, dari 2020 memasuki tahun 2021. Pergantian tahun ini saatnya bukan kita untuk mencari kesenangan-kesenangan yang di luar, ya, seperti hanya kesenangan-kesenangan indria tadi, bukan untuk memanjakan tubuh jasmani kita dengan cara bermalas-malas, ya, juga kita gunakan untuk merenung. Ya. Ada 5 hal, ya, ada 5 hal, perenungan 5 hal, ya, yang patut kita renungkan, ya. Dan tidak hanya untuk menyongsong tahun baru 2021 ini. Renungan ini kita renungkan tidak hanya saat ini, namun juga bisa kita renungkan setiap saat, setiap waktu. Karena namanya penyakit batin tadi, yang namanya rasa cemas atau ketakutan, bisa datang setiap saat. Namun kalau kita bisa mengerti Dhamma, mengenal Dhamma, 5 renungan ini bisa kita renungkan. Nah, batin kita akan menjadi kokoh. Sebagai yang pertama, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, kita perlu merenungkan setiap saat, setiap waktu, yaitu terhadap usia tua. Kita semua yang lahir akan mengalami usia tua. Merupakan suatu yang wajar. Kita mengalami usia tua. Tidak hanya diri kita sesungguhnya, benda-benda, barang-barang yang di sekitar diri kita ini pun juga akan mengalami kelapukan atau usia tua itu. Jadi bisa mengalami kelapukan usia tua. Meja, kursi, mobil, ya, sepeda motor, termasuk rumah. Jadi kalau kita ini saat ini, ya, belum bisa mempunyai rumah yang bagus, belum bisa membeli sepeda motor atau mobil, ya, kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kenapa? Yang pada akhirnya juga akan mengalami, semua akan mengalami kelapukan. Jadi mengalami kelapukan, mengalami ketuaan. Nah, hal ini perlu kita renungkan setiap saat, setiap waktu, baik pagi, sore, siang, malam, kita merenungkan. Kita akan mengalami usia tua. Saya belum bisa mengatasi usia tua. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, sehingga suatu saat kulit berkerut, penglihatan kita ini sudah berkurang, telinga kita juga sudah berkurang, kita tidak akan muncul rasa cemas, tidak akan muncul rasa khawatir, tapi kita mengerti memang ini harus kita alami. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, merenungkan, yaitu terhadap usia tua.
Kemudian sebagian kedua, merenungkan terhadap penyakit. Nah, kita bisa merenungkan seperti halnya penyakit yang namanya kita mempunyai tubuh jasmani. Tubuh jasmani terdiri dari paduan-paduan unsur. Sudah sewajarnya kita akan mengalami yaitu rasa sakit, penyakit bisa datang setiap saat. Memang jasmani ini, kita mempunyai tubuh jasmani ini merupakan tumpukan-tumpukan penyakit. Bisa setiap saat, setiap waktu penyakit datang menggerogoti pada diri kita. Nah, jadi dikala kita ini sedang mengalami sakit, jasmani kita ini sakit, batin kita tidak terganggu terhadap rasa sakit yang dihadapi oleh jasmani. Karena tidak sedikit ketika seorang itu sedang sakit, jasmaninya sakit, batinnya cemas, khawatir, takut, dan lain sebagainya. Nah, justru rasa cemas atau ketakutan yang muncul pada pikiran, pada batin itu akan memperparah kondisi jasmani kita itu yang sedang mengalami penyakit. Nah, justru sebagian besar penyakit itu dibuat oleh pikiran kita. Pikiran pelopor, pikiran sebagai penentu, pikiran seperti halnya majikan. Kalau kita berpikir keras, kita berpikir buruk, kita berpikir kotor, nah itu juga akan menjadikan sampah, bisa memunculkan rasa cemas dan takut. Bu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, sebagian ketiga yang perlu setiap saat, setiap waktu kita renungkan adalah perenungan terhadap kematian. Kadang kita ini lupa, hari-hari kita mengumpulkan materi, mengumpulkan kekayaan, perhiasan, rumah, tanah, mobil, dan lain sebagainya. Namun kita ini lupa satu hal yang kita itu kadang lupa. Kita lupakan. Apa, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian? Waktu kita masih sehat, yang kita pikirkan bagaimana kita mempunyai rumah yang mewah, mobil yang mewah, perhiasan, makanan, dan lain sebagainya. Namun satu hal ini sering kita lupakan. Apa? Suatu saat nanti kalau kita meninggal atau kita mati, yang kita bawa itu hanya kayu yang ukuran tidak lebih, kayu kotak yang ukuran tidak lebih dari 2 meter. Paling ukuran 2 meter, 2 meter sekian kali sekian. Itu yang kita bawa. Mobil, rumah, perhiasan, istri. Yang dulu ketika lagi senang-senangnya, dikejar sampai kemana aja dikejar. Namun pada saatnya itu pun juga harus kita tinggalkan. Perenungan terhadap kematian, ini merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat karena bisa membuat kita untuk bagaimana kita supaya bisa mengatasi kecemasan atau ketakutan yang bisa setiap saat, setiap waktu itu muncul. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara sekalian, kemudian yang keempat
yang perlu kita renungkan setiap saat, setiap waktu, yaitu tentang hukum perubahan. Segala sesuatu tidak kekal adanya. Hal ini kita renungkan. Segala sesuatu tidak kekal, tidak abadi. Nah, apapun. Tadi kita cemas. Semoga di tahun baru, di tahun 2021, saya bisa mendapat, ya, bagi yang belum dapat suami atau istri, saya bisa mendapat suami, istri, dan lain sebagainya. Nah, sebagai umat berumah tangga ya silakan aja. Tapi perlu juga direnungkan suatu saat, ya, yang namanya kita ini tidak bisa terlepas dari proses perubahan, suatu saat harus kita tinggalkan. Kalau bukan kita yang meninggalkan, dia lebih dulu meninggalkan kita. Ini hukum yang tidak bisa ditolak maupun dihindari oleh siapapun. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, sebagai yang kelima yang perlu kita renungkan supaya kita tidak cemas, tidak takut, yaitu cobalah kita merenungkan setiap saat, setiap waktu tentang hukum sebab akibat. Nah, tentang hukum karma, hukum sebab akibat. Ini bisa kita renungkan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, ya, ini tidak terlepas dari apa yang pernah kita perbuat di waktu-waktu yang lalu. Nah, Bu Bapak Saudara-saudara sekalian, ini adalah cara-cara merenungkan bagaimana kita mengatasi rasa cemas dan rasa takut untuk kita memasuki, melangkahkan kaki di tahun 2021. Selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tiratana, dan semoga berkah kebajikan akan tetap ada pada diri kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Semoga kekuatan kebajikan menjadi paramita yang melindungi. Sabi Sata Bawantu Sukitata.